Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khofifatul Mufida. Saya dari Prodi PAI kelas 2B. Nah, di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah pengantar studi Islam yang diempu oleh dosen Bapak Ahmad Rosidi MPDI. Soal yang pertama yaitu analisislah pengertian Islam sebagai agama yang bersifat syumul. Nah, jelaskan bagaimana sifat Islam yang menyeluruh tercermin dalam kehidupan individu, sosial, dan spiritual. Nah, Islam sebagai agama syumul bermakna Islam adalah ajaran yang menyeluruh, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi, individu maupun kolektif. Konsep syumulia menegaskan bahwa Islam adalah sistem hidup yang memberikan pedoman bagi segala sisi kehidupan manusia tanpa terbatas ruang dan waktu. Prinsip ini terlihat dari ajaran Islam yang mengatur urusan akidah, syariah, dan akhlak, serta menawarkan solusi untuk persoalan pribadi, sosial, hingga tatanan masyarakat global. Nah, dalam kehidupan individu, Islam ini memberikan pedoman lengkap untuk membentuk karakter dan moralitas yang baik, seperti jujur, sabar, disiplin, serta menata hubungan individu dengan Allah melalui ibadah seperti sholat, puasa, dan zikir. Islam ini menuntut manusia agar hidupnya seimbang antara dunia dan akhirat, sehingga setiap tindakan bernilai sebagai ibadah jika diniatkan untuk Allah. Begitu. Nah, dalam kehidupan sosial, Islam ini mengatur hubungan antara manusia dengan prinsip keadilan, solidaritas, dan saling tolong-menolong. Ajaran Islam mengatur hak-hak dan kewajiban dalam keluarga, masyarakat, dan negara, termasuk ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Islam memupuk persaudaraan dan kesejahteraan bersama serta memerangi ketidakadilan sosial. Gitu. Dalam kehidupan spiritual, Islam ini menempatkan tauhid sebagai fondasi utama dan menuntun pengembangan kualitas hati melalui ibadah, doa, dan muhasabah. Tujuannya yaitu hidup manusia dalam Islam adalah meraih kedamaian dengan Allah dan dengan sesama manusia. Begitu. Islam menuntun agar spiritualitas terintegrasi dalam seluruh aspek kehidupan, tidak sekadar ritual tetapi dalam perbuatan sehari-hari yang membawa rahmat dan keberkahan. Dan soal yang kedua yaitu bandingkan dan analisis peran Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Berikan contoh konkret bagaimana kedua sumber tersebut saling melengkapi dalam menjawab tantangan zaman modern. Baik, saya akan jawab. Al-Quran dan hadis ini keduanya itu tidak bisa dipisahkan karena Al-Quran ini sering membuat hukum secara umum sedangkan hadis memberikan rincian praktisnya. Nah, misalnya nih, Al-Quran memerintahkan menunaikan ibadah haji secara umum, namun tata cara pelaksanaan haji secara rinci hanya terdapat dalam hadis. Begitu. Contoh konkretnya yaitu Al-Quran menetapkan prinsip larangan riba secara umum. Ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, namun mekanisme perdagangan dan muamalah detail dijelaskan dalam hadis yang memberikan contoh praktis jual beli yang halal dan adil, serta larangan penipuan. Hal ini menjadi dasar pengembangan produk keuangan syariah seperti sukuk dan perbankan syariah di zaman modern. Gitu. Dan soal yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan antara studi Islam dan pendidikan agama Islam. Analisis bagaimana pendekatan interdisipliner dalam studi Islam mempengaruhi pemahaman keislaman di dunia akademik. Studi Islam adalah kajian akademik yang mengkaji Islam secara luas dan interdisipliner, melibatkan aspek agama, sosial, budaya, dan politik dengan pendekatan kritis dan objektif. Tujuannya menghasilkan penelitian dan pengembangan teori di dunia akademik. Nah,
Sedangkan pendidikan agama Islam adalah proses pembelajaran formal yang menekankan pengajaran agama, nilai dan praktik Islam secara normatif untuk membentuk karakter dan kepribadian agama. Nah, perbedaan utamanya terletak pada fokus kajiannya. Kajian ilmiah dan pengajaran praktis, pendekatan interdisipliner dengan normatif dan edukatif, serta tujuan penelitian dan analisis dengan pembentukan moral dan pengalaman ajaran. Nah, analisisnya di sini pendekatan interdisipliner dalam studi Islam menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, sosiologi, sejarah, dan psikologi untuk memahami Islam secara holistik dan kontekstual. Pendekatan ini memperkaya perspektif keilmuan Islam, menjadikannya multidimensi dan kritis, serta mampu merespon isu-isu kontemporer seperti keadilan sosial dan dialog antar agama. Selain itu, pendekatan ini mengurangi stereotip, memfasilitasi kontekstualisasi ajaran Islam sesuai zaman, dan mendukung pengembangan kurikulum akademik yang lebih integratif dan kritis. Dengan demikian, studi Islam ini menjadi kajian yang terbuka, ilmiah, dan relevan dalam menghadapi tantangan global masa kini dan masa depan. Begitu. Dan soal yang nomor 4 yaitu jelaskan bagaimana sejarah perkembangan Islam dari masa Nabi Muhammad SAW hingga masa Khulafaur Rasyidin mempengaruhi pembentukan sistem sosial politik Islam. Berikan contoh nilai-nilai yang masih relevan diterapkan di masa kini. Baik, saya akan jawab. Perkembangan Islam dari masa Nabi Muhammad SAW hingga Khulafaur Rasyidin membentuk sistem sosial politik Islam yang berlandaskan pada kepemimpinan adil, musyawarah, dan prinsip keadilan. Nabi Muhammad mendirikan negara Madinah dengan piagam Madinah sebagai dasar tata kelola masyarakat yang mengatur hubungan antar suku dan agama, serta memegang peran sebagai pemimpin agama dan negara. Nah, setelah wafat, Khulafaur Rasyidin ini melanjutkan kepemimpinan dengan sistem kekhalifahan yang sentral dan demokratis. Mereka ini memperluas wilayah Islam, membangun administrasi pemerintahan termasuk pengadilan dan kas negara, yaitu Baitul Mal. Nah, dan menerapkan prinsip keadilan sosial serta musyawarah dalam pengambilan keputusan. Sistem ini mengedepankan keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi, menjadi model ideal tata kelola politik Islam pada masa itu. Contohnya yaitu keadilan. Nah, menegakkan keadilan sosial dan hukum tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau golongan, sebagaimana ditekankan dalam ajaran Islam dan diterapkan oleh khalifah. Nilai ini krusial dalam sistem pemerintahan dan sosial modern untuk menciptakan masyarakat yang adil dan stabil, begitu. Nah, dan soal yang kelima yaitu banyak kelompok Islam yang muncul dengan berbagai penafsiran terhadap ajaran Islam. Analisis bagaimana prinsip tasamuh dalam Islam dapat menjadi solusi atas perbedaan mazhab atau paham keislaman saat ini. Baik, saya akan menjawabnya. Tasamuh berarti sikap saling menghormati dan menerima perbedaan pendapat tanpa permusuhan. Nah, prinsip ini mendorong umat Islam untuk menghargai keberagaman pandangan, begitu, menghindari konflik dan menjaga persatuan serta kedamaian sosial. Nah, tasamuh menempatkan perbedaan sebagai kekayaan yang harus dijaga dengan sikap terbuka, sabar, dan musyawarah. Dengan demikian, tasamuh ini menjadi kunci harmonisasi dan penyelesaian damai atas perbedaan mazhab atau paham keislaman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.